Guru honor ini mohon maaf gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000 Pak. Kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor, di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Kalau pembangunan untuk rakyat itu yang kedepankan oleh pemimpin, memang dia tidak akan dapat nama di mata dunia karena tidak menonjol. Tetapi kalau pembangunan seperti pembangunan IKN, membangun ibu kota, mungkin namanya akan terkenal di dunia. Apalagi nanti kalau dibuatkan pula patung presidennya di sana setinggi Monas ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan pemirsa. Saya tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, heboh jadinya adu argumentasi antara pasangan calon nomor 2 Gibran Rakabuming Raka dengan pasangan calon nomor urut 3 Mahfud MD pada debat Cawapres yang berlangsung Jumat malam kemarin tanggal 22 Desember 2023. Persoalannya apa? Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Dari apa yang disampaikan oleh Gibran ini, yang menjadi persoalan tentu saja kebenaran apa yang disampaikan Gibran ini. Apakah benar memang sudah banyak investor yang masuk? Tetapi kalau kita tentu lebih percaya kita kepada Mahfud MD karena dia sekarang masih Menko Polhukam. Dan yang sangat mengejutkan sekali, menurut Mahfud MD, ini terbongkar malam ini nih. Yang selama ini mungkin kita belum banyak yang tahu, bahwa sekarang ini menurut dia ratusan ribu hektar tanah di IKN itu sekarang sudah dikapling-kapling. Tentu saja yang mengkapling-kapling ini bukan orang miskin, bukan orang sekitar Pasir Penajam, bukan orang sekitar IKN itu, tetapi tentu orang berduit ada di sini. Kalau begini nanti, maka IKN ini yang
dibangun untuk ibu kota negara, jangan-jangan nanti ini menjadi ibu kota oligarki. Jadi artinya apa sahabat BN? Jika memang IKN ini akan dibiayai dari APBN, ini sungguh-sungguh akan membahayakan bagi kesejahteraan rakyat kita yang 280 juta ini. Benar-benar akan menghambat pembangunan di negara kita yang luasnya berada dalam 17.000 pulau ini. Ini ada satu fakta sahabat BN. Beberapa bulan lalu saya mendapatkan informasi dari salah seorang kepala dinas pada salah satu kota di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Saya menanyakan kepadanya, sekarang di dinasmu apa saja proyek-proyek pembangunan yang kamu kerjakan untuk tahun ini? Saya tanya begitu. Apa jawabnya? Sekarang ini tidak ada proyek pembangunan sama sekali. Sebab menurut pimpinan, dana harus diprioritaskan untuk IKN, katanya. Dia mengatakan jangan sampai informasi ini tersebar ke publik bahwa dari saya. Sebab kalau ketahuan dari saya nanti hancurlah karir saya. Kita sekarang ini sangat membutuhkan sekolah-sekolah. Sampai ke desa-desa. Kita sekarang ini sangat membutuhkan puskesmas. Termasuk puskesmas pembantu sampai ke desa-desa. Kita sekarang ini membutuhkan pembangunan jalur transportasi di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten kota untuk memperlancar perekonomian rakyat. Kita sekarang ini membutuhkan pembangunan pasar-pasar, pembangunan kota-kota yang ada di Indonesia untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kita sekarang ini membutuhkan pembiayaan untuk guru-guru honor ini supaya diangkat dia menjadi guru P3K di seluruh Indonesia. Bayangkan ditemukan di dalam desa Anis acaranya di NTB kemarin itu. Guru honor ini, mohon maaf, gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000 Pak. 600.000 Pak. 200.000 1 bulan, kurang malah. Kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kalau dana kita disedot oleh IKN yang pendanaannya memakan dana tak kurang dari 400 triliun lebih itu, bagaimana jadinya APBN kita? Kita memerlukan sekarang ini dana BLT, kita memerlukan bansos, bantuan sosial, kita memerlukan dana Bangdes, bantuan desa. Bagaimana kita nanti dana itu bisa kita pergunakan kalau tersedot oleh IKN? Kita sekarang membutuhkan pembangunan jalan-jalan dari pusat-pusat kecamatan ke desa-desa. Kita butuh pembangunan jalan desa sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia sehingga masyarakat desa kita tidak terisolir, sehingga masyarakat desa kita bisa lancar membawa hasil-hasil kebun dia ke pasar, dan bisa pula dia bisa membawa barang jualannya dari pasar ke desa untuk mereka jual. Setelah barang
Hasil kebunnya dijualnya ke pasar. Selama ini, terutama 10 tahun terakhir ini, kita fokus membangun jalan tol. Sehingga perlu kita akui, memang benar apa yang disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, bahwa mengingat APBN kita yang terbatas, perlu dulu kita coba meninjau ulang kelanjutan pembangunan IKN ini dan memprioritaskan di prioritas utama pembangunan untuk kita sebutkan tadi. Bukan IKN tidak akan dilanjutkan pembangunannya, tetapi kita tidak bisa memberikan dana jor-joran untuk IKN, mengabaikan dana untuk pembangunan yang kita sebutkan tadi. Ini sangat mendesak sekarang ini pembangunan jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten, mendesak dibangun sekarang ini. Mendesak. Sudah banyak jalan-jalan di kabupaten, kecamatan, sampai ke desa yang sekarang hancur karena selama sekitar 10 tahun ini terabaikan. Sebab kita fokus membangun jalan tol. Jalan tol itu bagus kita bangun. Tetapi dengan catatan, jangan sampai menelantarkan pembangunan jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten. Dan itu butuh dana besar, sahabat BN. Karena itu, apapun alasannya, ide gagasan Anies Baswedan merupakan ide gagasan yang kita yakin ini memenuhi hajat hidup rakyat banyak dibandingkan dengan menggelontorkan dana besar-besaran ke IKN. Sebab bagaimanapun IKN itu adalah fasilitas untuk para pejabat, untuk para pejabat negara, untuk aparatur negara. Sedangkan yang kita sebutkan tadi, puskesmas, gedung sekolah, jalan-jalan desa, jalan kecamatan, kabupaten, irigasi, pasar-pasar, semuanya itu untuk rakyat. Untuk rakyat. Memang harus kita akui, kalau pembangunan untuk rakyat itu yang kedepankan oleh pemimpin, memang dia tidak akan dapat nama di mata dunia. Karena tidak menonjol. Tetapi kalau pembangunan seperti pembangunan IKN, membangun ibu kota, mungkin namanya akan terkenal di dunia. Apalagi nanti kalau dibuatkan pula patung presidennya di sana setinggi Monas ini. Lebih terkenal lagi. Sahabat BN, sekarang kita tentu tinggal pilih. Akankah kita mendahulukan nama pemimpin yang membangun tercatat di dunia, ataukah kita mendahulukan hajat hidup rakyat banyak yang tidak bisa dijadikan pengenang pemimpin itu, tetapi menjadi kesejahteraan bagi rakyat. Kalau dikatakan alasannya Jakarta sudah sangat padat sehingga harus dipindahkan segera, gedung-gedung tinggi sini tidak bisa dibawa ke sana. Yang bisa pindah ke sana hanya manusianya, pegawainya. Pegawainya sekitar 4,5% dari penduduk Jakarta. Bayangkan kalau hanya sekitar 4,5% dari penduduk Jakarta ini yang akan pindah ke sana. Belum tahu pula dia mau pindah semuanya. Mungkin banyak yang milih daripada pindah ke sana, lebih baik saya pensiun saja katanya. Sebab anak-anak sudah di Jakarta semua katanya. Ini.
Banyak mungkin yang akan pensiun. Kalau sekarang ini diadakan jajak pendapat, diadakan polling tanpa diketahui PNS yang memilihnya, kita yakin dalam kondisi sekarang ini akan jauh lebih banyak ASN yang memilih untuk tidak pindah ke Pasir Penajam daripada yang ingin pindah ke Pasir Penajam. Menteri ini pun kalau diadakan polling tanpa diketahui oleh para menteri ini siapa yang memilih polling itu, kita mau taruhan ini. Kalau tidak banyak menteri yang lebih memilih tinggal di Jakarta dibandingkan tinggal di Pasir Penajam. Apalagi ASN. Itu. Jadi, sahabat BN, semua pilihan tentu ada risiko. Kalau Anies memilih memprioritas utamakan pembangunan jalan atau transportasi, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan puskesmas, bantuan desa, bantuan sosial diperbanyak, bantuan desa menjadi 5 miliar per desa, bantuan sosial diperbanyak dari sekarang. Dibandingkan memprioritas utamakan IKN. Dan IKS tetap dilanjutkan, tetapi bukan menjadi prioritas utama. Siapa yang suka IKN prioritas utama, digelontorkan dana APBN ke sana. Siapa yang suka itu, tentu dalam pilpres nanti dia memilih Prabowo Subianto, Gibran, atau Ganjar Mahfud. Bagi yang tidak setuju itu menjadi prioritas utama, tapi mendahulukan yang kita sebutkan tadi, silakan dia memilih Anies Caimin. Sebab Anies Caimin lah satu-satunya di antara 3 paslon ini sekarang yang mengatakan akan lebih memprioritas utamakan pembangunan untuk masyarakat banyak lebih dulu daripada pembangunan IKN. Anies kelihatannya setelah berkeliling di Indonesia, dia telah menemukan bahwa Indonesia bagian timur termasuk Kalimantan itu 10 tahun tertinggalnya dibandingkan dengan Indonesia bagian barat termasuk Pulau Jawa, Sumatera. Anies Caimin jika nanti dipercaya rakyat memimpin Indonesia, dia akan mengejar ketertinggalan itu. Dalam tempo 5 tahun sudah harus Indonesia Timur pembangunannya tidak lagi tertinggal dari Indonesia Barat. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan menyaksikan tayangan ini. Di berbagai penjuru dunia, ternyata terdapat beberapa mega proyek yang gagal untuk dimanfaatkan dengan baik alias tidak berguna. Kira-kira mega proyek apa saja dan dari negara mana saja ya? Ibu kota Naypyidaw, Myanmar. Sejak militer junta berhasil menguasai Myanmar pada tahun 1990-an, pemerintah Myanmar secara diam-diam membangun ibu kota baru. Pada tahun 2006, kota ini resmi menjadi ibu kota Myanmar hingga saat ini. Nama Naypyidaw sendiri mempunyai arti tempat huni raja. Alasan pemindahan ibu kota ini sebenarnya tidak begitu jelas. Terdapat spekulasi bahwa ibu kota lama Myanmar, Yangon, sangat rentan terhadap serangan dari jalur laut, sehingga para pemerintahan militer memutuskan untuk membangun kota baru di tengah negara Myanmar. Namun sayangnya, meski memiliki fasilitas yang lengkap seperti pusat perbelanjaan, lapangan golf, ratusan hotel, hingga tempat wisata, kota ini ternyata selalu sepi pengunjung. Hal tersebut tak lepas dari sedikitnya populasi di kota ini yang kurang dari 1 juta jiwa.
Alasan mengapa masyarakat Myanmar enggan pindah ke kota ini ialah kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang bagus, hingga aktivitas ekonomi yang masih sepi. Forest City, Malaysia. Kota ini dibangun sejak tahun 2006 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2035 dengan menghabiskan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika atau setara 1,6 kuadriliun rupiah. Secara konsep, kota ini sangat bagus dalam menerapkan teknologi dan energi ramah lingkungan. Mengingat para pengembang Forest City kebanyakan dari Tiongkok, para masyarakat Tiongkok diberikan kesempatan lebih mudah untuk membeli properti di kota tersebut. Pada tahun 2009, 80% pemilik properti di kota berasal dari negara Tiongkok. Penduduk asli Malaysia sendiri tidak mampu membeli properti di kota ini karena harganya yang sangat mahal. Alhasil, jalan-jalan di kota tersebut kebanyakan berbahasa Mandarin. Setelah itu terjadi protes besar-besaran dari penduduk asli Malaysia dan menuduh adanya proyek ini sebagai penjajahan modern. Alhasil, Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad, melarang warga negara asing memiliki properti di Forest City. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.